Halo, can you hear me? Bisa dengar suara saya? Halo? Oh, oke. Iya, halo, Oke. Suara saya jelas? jelas. Jelas. Oke. Sebelum mulai, on cam dulu dong. Maksudnya, Miss? On cam. Oh, bentar, Buka Miss. kamera. Ya. Tunggu sebentar. Oke. Aman. Halo. Sudah. Sudah. Salam kenal ya. Perkenalkan nama saya Amanda Nadifa. Bisa dipanggil Miss Manda atau Kak aja deh. Kak Manda aja. Gitu. Oke. Terus eh, kalau boleh tahu nama kamu biasanya dipanggil siapa? Tong. Rizky, Miss. Kak. Oh, Rizky atau oh, Rizky ya? Iya. Soalnya semuanya bisa dipanggil deh. Iya, semuanya bisa sih. Semuanya bisa, tapi biasanya dipanggil Rizky. Iya. Oke, salam kenal ya Rizky. Oke, kemarin ini ya belum kelewat satu materi ya di Iya. Python. Sebelumnya udah pernah belajar Python? Belum sih, cuman yang tes itu aja sih. Oh, yang tes itu aja. Iya, Bisa tadi. bisa. Wih, keren banget. Langsung bisa. Oke, bentar ya. Oke, sudah siap untuk kelas? Sudah. Sudah. Kamu asal mana? Balik papan, Kak. Balikpapan. Wah, jauh. Saya asal Iya. dari Jawa Timur. Jauh Oh, banget Jatim. pokoknya. Iya, Jatim. Bukan Surabaya, bukan Malang. Beda lagi. Kota kecil banget di Jawa Timur. Gitu. Oke. Langsung aja ya. Saya izin share screen. Kamu kelas berapa? Memangnya. Kelas 11. Kelas 11 SMA? Wah, sebentar lagi kelas Tapi 12 dong. tapi masih umur 15, Kak. Kamu Excel. Apa yang Eh, percepatan itu ya? iya. Wih, keren Eh, banget. Kenapa, kenapa? bukan. Percepatan kan? Bukan. Oke. Nah, yaudah. Nah, hari ini sebenarnya kan karena kita pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama dari Iya. Python. Kebanyakan untuk hari ini itu sebenarnya kita akan kenalan. Kenalan apa sih itu Python? Cuma kenalan doang sama nanti kamu membuat program pertama. Jadi kalau misalnya kamu sudah paham basic-basic pemrograman kayak algoritma dan lain-lain, kamu insya Allah akan oke lah di sini. Gitu. Oke, kita mulai ya. Ini Hmm? boleh direkam Kakak biar nanti siapa tahu ada yang kelupaan bisa nonton lagi gitu. Oh, ini saya rekam. Nanti saya kayak kirim linknya. Oh iya. Oke, ya udah. Nah, seperti biasa, selamat datang di Algonova. Kamu sudah masuk ke course Python Pro 1 Pro. Jadi udah banyak seriusnya untuk belajar pemrograman. Tapi tentu kita nggak cuma serius, karena kita juga bikin proyek-proyek banyak nantinya. Kita bikin proyek game, kita bikin proyek data, tabel, dan banyak lagi. Gitu. Nanti ditunggu sesuai dengan kreativitas kamu, bebas kok biasanya proyeknya. Dan imajinasi kamu nantinya dari pelajaran ini. Gitu. Nanti Nah, ini hmm? eh nggak perlu download APK lagi kan ya Kak? APK untuk sementara belum.
Nanti Oh belum. sekitar mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi, kalau kamu ikut kelas grup ya. Ya. Nah, itu 2 atau 3 bulan lagi itu kamu bisa download Visual Studio Code. Nanti bakal diarahin juga. Oke. Oke. Nah, pertanyaan pertama, paling basic. Kenapa sih kita harus program dengan Python? Gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang, Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman di dunia. Salah satu. Karena di dunia itu banyak banget ya, kayak PHP, C++, C, Java, dan R, dan lain-lain. Banyak banget. Semuanya juga dipakai di seluruh dunia. Tapi kenapa kita belajar di Python? Karena selama ini, itu Python itu adalah bahasa yang paling mudah, paling banyak dipakai di seluruh dunia. Paling banyak ya. Kayak di perusahaan-perusahaan sekarang juga pakai Python, dan beberapa industri game bahkan itu juga pakai Python juga. Gitu. Kamu sebelumnya udah pernah dengar beberapa bahasa ini? Java, JavaScript itu sih yang Oke. paling sering didengar. Oh, paling dengar. Tapi udah bisa belum? Belum. Itu Belum. karena sering dengarnya ya karena game-game dulu kan pakainya script itu. Oh iya, benar. Kalau game itu dulu Java banget sih. Kalau C++ Iya, jarang. Apalagi kalau website, itu juga pakai Java. Pernah dengar? iya pernah dengar. Nah, itu dia. Kalau R itu lebih ke data. Jarang dipakai kalau misalnya untuk pemrograman kayak pembangunan website. Kalau Python itu lebih universal. Semuanya bisa. Gitu. Nah, yang kedua, Python yang aku bilang tadi, perusahaan-perusahaan itu mulai pakai Python, itu contohnya kayak Google, YouTube, eBay, Intel, IBM, sorry. Nah, semua ini tahulah pasti. Iya, Terus yang ketiga itu kayak game-game terkenal, The Sims 4, Civilization, Eve Online, World of Tanks itu logikanya itu dibuat dengan Python gitu. Logika permainannya aja. iya, Oke. Terus pengendalian MCU, pengendalian mikro, perangkat papan penggerak kecil kayak di robot, smart home itu biasanya juga Python juga gitu. Dan nanti dikaitkan dengan robot-robot yang kayak perangkat kayak gini. Ini pasti di HP atau di robot-robot yang gerak itu atau di komputer bahkan itu juga ada gitu. Nah, ada lagi salary. Kalau salary ini berdasarkan data ya. Datanya, saya kurang tahu ini sumbernya dari mana, tapi dari data, ranknya itu paling tinggi Python itu. 119 ribu dolar. Kayaknya terlalu besar sih. Terus selain itu, Python digunakan untuk otomatisasi rutinitas. Jadi kayak sekarang itu kan banyak hal yang dipakai kayak rutin gitu, kayak Twitter, terus analisis data dari Twitter, kita bisa tahu hashtag itu dari mana, itu juga biasanya pakai Python. Gitu. Itu contoh dari beberapa fungsi Python. Bentar. Hmm, Ya, ketutupan. Pencet. Nah, kayak gitu sih. Itu fungsi-fungsi Python ya. iya. Nah, sekarang kita harus tahu sebelum program sebenarnya ya, kita harus tahu konsep dasar banget sebagai pengetahuan dasar sih sebenarnya. Yaitu ada tiga ini, hanya tiga ini, yaitu algoritma, bahasa pemrograman, sama program. Kamu udah pernah dengar algoritma? eh Mungkin kayak cuman tahu algoritma beranda gitu aja sih Kak. Mm-mm. Cara umum, Cara algoritma itu apa? eh, cara kerja sistem Cara kerja sistem. ini yang saya tahu ya, Mm-mm. biar sistem itu mengetahui apa yang kita suka gitu aja sih Kak, tahunya. Jadi cara kerja sistem untuk mengetahui sistem itu apa yang kita suka gitu. Ya berdasarkan data. Berdasarkan data di masa lalu entah data yang dimasukkan gitu ya. Ya, Oke, good job. Itu udah benar. Tapi itu terlalu advance. Bukan terlalu advance sih, lebih tepatnya itu berdasarkan sistem. Nah, kalau algoritma itu sebenarnya itu secara umum itu cuma kayak gini. Serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Jadi secara kehidupan sehari-hari itu ada kayak algoritma juga. Algoritma. Algoritma tuh nggak cuma di komputer, nggak cuma di IP, tapi algoritma tuh di kehidupan sehari-hari juga ada. Contohnya kayak misalkan makan, cara makan kayak gitu. Kayak cara makan tuh kayak ambil piring, kemudian ambil lauk, dan seterusnya. Itu nggak boleh, eh, cara makan itu adalah algoritma itu sendiri. Gitu. Yang penting kalau algoritma memenuhi tiga ciri-ciri ini. Operasi yang dibutuhkan ada pada algoritma. Jadi semuanya itu harus ada, nggak boleh ada yang kelewat. Kemudian seluruh operasi disusun dalam urutan yang benar, nggak boleh dibolak-balik. Dan terakhir, operasi tidak boleh bersifat ambigu. Kayak gitu. Contohnya gini, kalau kita makan tadi, jangan deh, kalau kita tidur, start awalnya dari mana? Kita masuk kamar. Habis itu ngapain? Siap-siap tidur. Nah, siap-siap tidur itu nggak boleh. Siap-siap tidur terlalu ambigu bagi komputer. Berarti kita harus memperjelas siap-siap tidurnya itu ngapain. Mungkin bersihkan kasur dulu sebentar gitu. Membersihkan kasur. Oke, habis itu Habis itu ganti berebah. baju. Oh, berebah. Oke, berebah. Habis itu baru tidur. Ya, Oke, kecap. Nah, itu baru algoritma. Itu baru algoritma. Kalau siap-siap tidur itu ambigu. Dan algoritma sendirinya dia harus di urutan yang benar kayak tadi. Nggak mungkin kan kita berbah dulu sebelum masuk kamar? iya. Ya, itu maksudnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh perintah, contoh algoritma. Menurut kamu yang dapat berjalan itu yang mana? Hmm, Menurut kamu, dia tidak boleh ambigu, dia tidak boleh tadi apa? Urutannya tidak boleh terbalik, dia harus jelas. Ambigu itu jelas. Setuju. cetak pada layar. Cetak pada layar jumlah yang harus dibayar. Oke. Ini aja? Hmm, iya itu aja sih. Oke. Nah, kalau cetak pada layar, jawabannya adalah tetok. Kenapa? Jumlah yang harus dibayar. Jumlah harus dibayar tuh kayak eh, yang dibayar tuh berapa itu nggak jelas. Gitu. Jadi harus benar-benar jelas. Walaupun nanti kita bisa kayak ngeprint, kayak mencetak jumlah yang harus dibayar aja, tapi bahasa pemrograman tuh kayak kalau bisa itu lebih jelas lagi. Yang dibayar ini komanya nanti apa yang dibayar. Gitu sih. Jadi harus nggak bisa apa kurang jelas gitu ya, harus detail gitu ya. Benar. Gitu sih. Tapi selama ini nggak terlalu seketat itu. Tetapi kalau Python sendiri kalau bisa dibilang itu termasuk bahasa yang sensitif gitu. Sensitif gitu sih. Nah, yang kedua adalah bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman itu bahasa lah yang dipakai buat komunikasi dengan mesin. Sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Sama. Tapi buat ngomong sama mesin gitu. Contohnya kayak bahasa yang tadi, bahasa Python dan lain-lain. Nah, setiap satu kata dari bahasa pemrograman artinya hanya satu. Kayak cetak berarti artinya hanya cetak. Jadi nggak ada arti lainnya. Gitu sih. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, Oh iya. terakhir program. Kalau program ini gabungan algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Itu program. Gitu. Oke. Dari sini ada Jadi yang mau tanyain? Mm-mm. program itu kayak maksudnya kayak apa ya, Kak? Program itu kayak hasil dari program. Ya gimana ya? Kayak kita pengen misalkan ya, kalau misal oke gini. Kalau misalkan kita pengen mencoba menyuruh.
robot untuk tidur tadi. Nah, algoritmanya cara untuk tidur tadi. Mulai dari awal buka pintu dan seterusnya. Itu cara algoritma. Nah, Ya. bahasa pemrograman kita pakai apa? Python misalkan. Nah, berarti program yang dihasilkan itu tadi adalah program di mana robot itu nanti akan berjalan ke tempat tidur. Itu program. Yang ditulis algoritma, yang cara tadi ditulis oleh Python. Itu program. Jadi program itu isinya berarti algoritma ya? Algoritma yang ditulis. Jadi, kan algoritma sendiri kan sebenarnya nggak cukup jelas ya. Iya. Kayak kayak kita bisa bisa bukan nggak cukup jelas gimana ya, bisa. Algoritma sendiri itu kan menggunakan bahasa kita sendiri. Kayak tadi, kayak cara-caranya aja, tahap-tahapannya aja. Tapi komputer itu kan ngertinya cuma pakai bahasa pemrograman. Jadi kalau kita minta untuk komputer untuk melakukan sesuatu, berarti kita harus pakai algoritma dengan ditulis bahasa pemrograman. Gitu. Jadi program itu kayak Hmm? isinya algoritma yang kita tulis tapi pakai bahasa pemrograman. Yes. Oke. Aman? Aman. Sip. Oke. Nah, untuk Python, sekarang kita balik. Dasarnya udah selesai. Nah, sekarang kita akan kenal sama Python. Benar-benar Python. Yang pertama, untuk Python, yang aku bilang tadi sensitif, karena Python itu memiliki tiga aturan. Tiga aturan. Yang pertama, aturan untuk memulai. Aturan mulai ini dia berarti penulisannya itu mulai dari nomor satu. Nggak boleh mulai dari nomor dua dan seterusnya. Gitu. Dan mulainya paling kiri. Karena nanti Python itu ada namanya kayak kayak paragraf gitu, tab-tab. Nah, setiap tab ini artinya akan berbeda. Gitu sih, nanti. Berarti harus dari paragraf pertama berarti nggak bisa langsung loncat gitu ya? Nggak bisa, benar. Jadi harus mulai dari pojok kiri atas. Sama kayak Word. Word itu lebih fleksibel deh. Sama kayak apa ya contohnya? Ya, kayak seperti itulah. Itu untuk aturan mulai. Oke? Terus aturan deretan. Aturan deretan itu adalah komando yang dijalankan berurutan. Jadi kayak tadi algoritma kan harus terus berurutan. Berarti kita harus nulisnya dari mulai nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Gitu. Urutan aturan deretan. Oke. Berurut. Mm-mm. Dan terakhir, aturan desain kode. Aturan desain kode ini yang bagian sensitifnya menurutku untuk Python. Jadi di Python, huruf A kecil sama huruf A besar itu berbeda. Gitu. Jadi Terus, nggak bisa mm-mm, ya kalau pakai beda kapital gitu. beda. Jadi misalkan kamu typo ya, kamu typo nulis aturan gitu, pakai harusnya huruf besar semua, tapi terakhir N-nya kecil. Nah itu nggak bisa, dia nggak terbaca. Gitu. Jadinya nggak bakal ngelakuin apapun ya. Mm-mm. Dia kan ya ya error sih lebih tepatnya. Error. Nanti dia akan menanyakan ini variabel yang mana. Padahal jelas-jelas di atas ada sebenarnya. Eh, Gitu. Terus selain itu kayak spasi, koma, titik itu punya arti masing-masing. Jadi kita nggak bisa kayak seenaknya kasih koma di tengah program ya, bukan tulisan. Program di tengah ada koma atau spasi itu nggak boleh sama sekali. Nanti error sih. Gitu. Oke, udah sini aman? aman yang ini. Oke, jadi kesimpulannya tadi ya. Python tentang bahasa bahasa terkenal, program, algoritma yang tulis dengan bahasa pemrograman, dan harus ada aturan untuk menulis program. Gitu. Oke. Nah, bentar ya. Habis ini kamu udah buka platform kamu? Sudah buka platform kamu?
eh yang nyambung sama WA anu WhatsAppnya ibu sih Kak. Oh, ya udah. Kalau gitu, sebentar sambil nanti saya kirim ya. Tapi untuk sekarang, oh iya ini bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Bentar ya. Nah, nanti kamu buka link ini, nanti saya kirimkan. Link ini nanti masuk ke password sama username, username sama password, gitu. Sudah Untuk, dikirim Kak? belum, sebentar deh. Ya udah saya kirim sekarang. Itu bukannya di laptop Pakai atau di HP aja Kak? laptop aja. Oh Soalnya berarti nanti aman. kita banyak ketik ya. Oh Jadi iya. lebih baik sih, lebih bagus dan lebih baik itu buka lewat laptop. Oke. Sudah? Sudah saya kirim untuk kodenya username sebentar ya. Teret, 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 teret. Ini dia. Hmm. Lewat Zoom ya. Ya, sebentar. Ini Sudah. Nanti hmm, suruh masukin username sama password. Nanti kamu masukin aja. lagi ngatur bentar Kak, biar layarnya terbagi. Oke. Sambil ngatur, lihat ini dulu ya. Aku mau kenalin untuk platform-platformnya. Nah, oh, kamu di kelasnya siapa? Bisa lupa. Kak Herman ya? Belum ada. Oh, belum ada. Belum kenalan sih ya. Oke, Karena nanti kalau kamu udah masuk kelas, nanti biasanya di sini kita akan masuk kelasnya itu lewat ini online lesson. Jadi bukan pakai link, tapi tergantung tutornya sih, tergantung gurunya gitu. Nah, ini ada platform Algonova, ini course-nya. Kemudian nanti kamu kerjakan semua tugas kamu itu di sini, course. Ada modul, ada 8 modul di sini, Kak. Data type, algoritmik, dan lain-lain. Algorithm, sorry, gitu. Nah, di data apa masing-masing ini ada lesson-lessonnya ya. Dia akan terbuka ketika kelas berlangsung, gitu. Tapi setelah kelas berlangsung, setelah kelas berakhir, kamu masih tetap bisa buka untuk menyelesaikan semuanya sampai akhir, gitu. Soalnya terkadang kita tidak selesai ya sampai akhir, gitu sih untuk sekarang. Oke, nanti kita klik nomor satu. Nah, kalau gitu boleh share screen. Kamu boleh share screen sambil buka platformnya. sebentar, Aman. lagi bikin jendelanya. Jendela. Apa? Share screen-nya? Oh, oke. Oke, Cheese. sudah. Sudah masuk? Nah, klik login. Loginnya tadi username-nya apa? Rizky siapa ya? Rizky Ini Nasution. Ya, ini diingat-ingat ya, soalnya sering pakai. Rizky Nasution. Itu yang kode itu Sandi Kak? Yang 9387. Iya, itu Sandi Kak? Ya, itu password atau sandi. Oh, Di situ. oke. Oke, sip. Kalau gitu kamu buka nomor satu. Kalau saranku kamu perbesar ya, biar kelihatan. Soalnya nanti banyak nulisnya. Nah, oke, klik Oke, continue. Continue. Nah, tandai lingkup Python. Tadi yang terdapat, yang lingkupnya Python itu apa aja? Andai lingkup Python. Ini jawab ya? Jawab caranya centang-centang aja. Checklist-checklist aja.
yang menurut kamu benar. Nanti kalau sudah, klik kotak hijau di sebelah kanan. Green box. Pemrograman logika pemain. Jawabannya cuma dua ya? Coba aja dulu. Nggak akan aku bantu untuk sekarang. Coba dulu. Oh iya, kemarin tadi belum ini. Kalau di Algonova, kita punya peraturan satu. Jangan takut salah. Jadi coba aja dulu. Karena Oh, masih ada dua kesempatan kan? Kamu coba dulu. oh salah ya? Oke. Nah, tadi membuat aplikasi internet. Aplikasi ya, bukan WiFi. Aplikasi itu benar. Karena dia bisa bikin aplikasi. Kayak aplikasi website, kemudian aplikasi pop-up di aplikasi beneran. Kayak The Sims itu juga eh, Python bisa dipakai. Gitu. Ini juga benar, otomatisasi rutin. Yang Twitter aku bilang, pengambilan data Twitter, hashtag, dan seterusnya itu pakai Python. Terus Jadi yang terakhir ini apa? ini salah ya, dua-duanya ini ya. Itu benar. Selain itu, ini benar Kak. Ini benar, ini benar. Yang terakhir, yang terakhir itu apa? Saya Membuat tertutup. situs. Membuat situs. Benar. Berarti benar semua ya? Yap, itu kan agak menjebak ya. Checklist Iya. yang benar, tapi belum tentu dia benar semua, belum tentu salah semua. Gitu. Checklist semua, Sudah. sudah. Jadi Python itu cukup universal, semuanya bisa dipakai. Ini lanjut Lanjut, ke Kak. lanjut, lanjut aja, gas aja. Oh ya, kasih aku sebentar. Aturan desain. Eh, komando pertama ditulis pada awal baris. Tadi aturan apa, ayo? Hmm, komando akan dijalankan berurutan jika ditulis berurutan dari di bawah satu sama lain. Terakhir, Nih, coba cek. Oke, sip. Lanjut. Nah, mengetik cepat. Jadi nanti di Python kita akan banyak mengetik. Jadi kalau bisa ketikannya harus cepat. Kayak programmer gitu. next. Next, yang kuning. Habis itu yang bawah. Klik kotak yang bawah. Next. Sip. Klik continue. Semakin cepat, semakin baik. Tapi sok kok. Nanti lama-lama kita terbiasa. Ping. Ada ping. Itu berarti masih salah. Spasi. Cek. Eh, Bisa oke. Pelan-pelan aja. Nanti lama-lama terbiasa. ini apa? Nah, berarti typing speed. Typing speed itu kayak kecepatan mengetik kamu sebanyak 103 simbol Hmm. per menit. Gitu. Jadi nanti kalau kamu semakin cepat berarti sekitar Anda kemarin 200 itu ada. 200 simbol per menit. Gitu. Next. Lumayan. Cukup bagus. Ini ulang lagi ketik lagi. Lagi. Awal masih ketik kayak gini ya. Nanti lama-lama kamu yang ngetik nulis sendiri. Gitu.
Oke. Oke, lumayan meningkat. Lanjut, kita teruskan sampai akhir. Oh, yang saya WA itu nomor kamu ya? Nomor ibu sih, Kak. Oh ya udah, berarti nggak salah manggil. Oke, sip. Loh, Lumayan. Tadi ada yang sedikit salah, tapi oke. iya. Akurasi juga menentukan. Tapi oke. Lanjut. Oke, lumayan. Klik continue. Kamu Lanjut jawab. lagi. Lanjut lagi. Kamu jawab spell 3 itu. Menarik sih. Menarik kan? Memang Python itu menarik. Nah, itu jawab ininya aja. Ini sisanya jawab gini semua, Kak. Hmm? Ini jawab sisanya jawab kayak gini semua, Kak. Enggak. Selanjutnya itu ada bonus, tapi untuk bonus kamu coba kerjakan di rumah. Oh iya. Jadi PR gitu, Kah? Yap, PR Oke, Kak. yang sebenarnya tidak memaksa, tapi lebih bagus lagi kalau kamu mengerjakan. Karena nanti Oh iya. semakin kamu mengerjakan sendiri, tentu 100% kamu lebih paham gitu. Daripada aku ngomong gitu. Iya. Oke. Untuk sekarang tutup sessionnya dulu ya. Nah, kalau gitu sebelum lanjut, kamu main game nggak? Main Main apa itu? eh banyak sih, Kak. Tergantung lagi pengen main apa aja. Hmm. Semuanya main berarti. Kayak ML atau Mobile Legend. Iya, CS. semuanya ada aplikasinya. Buset. Gimana kamu cara bagi waktunya? Nggak ada sih, Kak. Soalnya game cuma buat seneng. Kalau kayak fokus satu game kadang nggak seru juga. Ya bener sih. Tapi untuk beberapa orang itu seru. Kalau Iya. udah mahir salah satu. Oke, ya udah. Saya izin subscribe lagi. Nah, kebanyakan kalau teman-teman yang main game di sini itu akan lebih gampang paham ya. Jadi berarti kemungkinan besar kamu akan lebih paham untuk ini. Kita coba. Nah, bagian selanjutnya itu fungsi dan argumen. Fungsi pasti pernah dengar ya? Iya. Di mana? Di pelajaran bahasa Indonesia Bahasa banyak. Indonesia ada, Di matematika lanjut juga ada. matematika lanjut juga ada, bahasa Indonesia, ya benar banyak gitu. Nah, di Python sendiri itu nantinya kita akan banyak bergelut sama fungsi, karena fungsi itu hal yang basic lagi tentang Python, yaitu fungsi itu bisa dibilang salah satu bahasa yang tadi kita gunakan untuk menyuruh komputer. Contoh kayak mencetak, contoh kayak memasukkan data, terus contoh kayak apa lagi ya? Mungkin contoh kayak waktu dan lain-lain. Itu fungsi gitu secara umum ya. Nih, fungsi algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Namanya unik. Jadi setiap fungsi itu hanya punya satu arti. Gitu sih.
Contoh yang paling umum yang tadi kamu telah tulis yaitu print. Print itu termasuk fungsi. Jadi print adalah fungsi siap pakai untuk mencetak argumen gitu. Nah, langsung aku demonstrasiin aja ya. Nanti kita yang ada bintang 4 nanti kamu coba. Oke, ya. Oh, ini dia. Ini aja. Oke, fungsi tadi ditulis dengan print. Seperti biasa kita mulai dari pojok kiri atas nomor satu. Print. Kemudian untuk menulis sebuah tulisan kita pakai tanda petik gitu. Misalkan saya pengen nulis Hello World gitu. Jadi ketika kita run itu ketika kita play ya, kita Ya. jalankan programnya, kita akan menghasilkan Hello World gitu. Nah, gimana kalau misalnya mau dimasukin angka? Boleh. Angka itu misalkan saya berumur 100 tahun. Misalkan kayak gini. Nah, bisa 100 tahun angka itu akan dituliskan seperti ini. Bisa. Atau kita bisa tuliskan juga kayak gini. Saya berumur, 100 tahun. Ini juga bisa. Sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu, ini angka, ini dianggap tulisan. Gitu. Yang Jadi merah itu tulisan, yang hijau itu angka. itu ngaruh Kak nanti buat selanjutnya. Selanjutnya ngaruh, tapi untuk sekarang enggak. Oh iya. Gitu. Selanjutnya itu bakal ngaruh. Ngaruhnya itu nanti ke tipe data. Tapi itu masih lama. Gitu. Tenang aja. Bukan lama banget sih. Berarti sekitar 3 minggu lagi. Oh Gitu iya. sih. Nah, tapi untuk yang ini, karena warnanya berbeda ya. Satu hijau untuk angka, merah itu tulisan, kita harus kasih koma. Kita tutup tulisannya dulu, petiknya kita tutup, kemudian baru kasih koma, spasi, lanjut. Gitu. Bisa lagi contohnya apa aja? Udah itu aja sih. Atau bisa kayak ya ini, yang ini. Bisa. Kayak kita masukkan angka langsung print. Ya ini nggak boleh spasi. Tanda petik angka langsung boleh 100,200. Kalau kayak gini itu 100 koma itu akan berfungsi sebagai spasi gitu. Secara otomatis dia akan spasi. Ya. Oke, itu sih untuk print. Nah, selain itu print itu juga bisa dipakai untuk ngitung kalkulator, pengganti kalkulator. Bisa. Contohnya kayak print misalkan 100 ditambah 20 itu bisa langsung aja. 100 tambah 20, 120. Kalau penjumlahan perkalian, penjumlahan plus ya. Kalau pengurangan itu min, Kalau perkalian perkalian itu bintang, bintang biasa. pembagian. Pembagian itu garing miring. Oh iya. Ini kan ada komanya. Yang ini ada komanya. Kalau misalnya garing miringnya ada dua, itu komanya nggak ada. Jadi dia langsung dibulatkan. Itu. Oh langsung Terus, langsung bulatan ya. langsung Oh, pembulatan. oh iya. Kalau garis miringnya ada dua. Terus kalau misalnya pangkat, pakai pangkat ini. Berarti ini 100 pangkat 2. Hasilnya akan 10.000. Itu pangkat. Siapa lagi ya? Modulo. Tahu modulo nggak? Enggak. Modulo itu sisa. Sisa. Jadi kayak 100 dibagi 2 itu ada sisanya nggak menurut kamu? Enggak ada sih. Bulat nggak ada. Berarti nol nanti hasilnya. Iya. Nol. Gitu.
Oh iya. pakai persen. Kalau misalkan di sini aku random ya, berapa ya? 95. Berarti nanti akan ada sisa satu gitu. Jadi kita bisa menggunakan Python untuk hal-hal berikut. Iya. Itu sih. Ada yang mau tanyakan? Enggak, sudah ngerti kok. Oke. Nah, kalau persamaan panjang boleh ya. Kayak ini ditambah 2, ditambah 3. Itu nggak masalah. Kemudian dibagi 5 itu nggak masalah banget. Tapi dia akan berfungsi sebagaimana eh, matematika persamaan matematika pada umumnya. Jadi kayak yang berkalian duluan, dan seterusnya. Kayak Ya. kalkulator lah, gitu sih. Oke, sekarang kita searching lagi. Yang saya screen saya kah? Iya, saya kan sudah. Oh iya. Gantian kamu lagi. Awal-awal Oke, tuh masih gampang banget. sudah. Gampang kan? Sudah. Masih belum sih. Masih OTW. Oke, sekarang klik nomor 2. Nah, hati-hati. Oh ya, kalau salah tulis sedikit itu akan error ya. Jadi kita harus teliti. Tapi nggak seserem itu kok. Kalau error. Error ya, Hmm. error diperbaiki seperti itu sih. Oh iya. Oke. Yang tidak memiliki error. Print Python. Hmm. 1.0. It's okay, 1.0. Kalau tanpa petik berarti dia terhitung angka. Kalau pakai petik terhitung tulisan. Kalau tulisan tuh bebas kamu masukin apa aja. Hmm. Kalau ketik di ujung tetap dihitung angka, Kak? Kalau gimana? Petik di ujung. Oh, nggak jadi. Beda. Petik itu harus ada dua ya. Awal Ya, sama akhir. Harus pasangan. Kalau jomblo dia nggak mau. mungkin ini. Gitu. Oke. Nah, kalau ini saya bantu. Kalau tulisan harus ada tanda? Ketik. Yes. Ini ada tulisannya nggak? Ada tulisannya nggak? Nggak ada. Ini Python bukan tulisan, bukan huruf, bukan Oh, kata. ada 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 tulisannya ya? Maksud Iya, tadi. tulisan itu kayak paragraf ya, kayak em, kata, kalimat itu tulisan gitu. Jadi Python itu termasuk tulisan, berarti harus ada tanda petiknya gitu. Yang tidak ada tanda petik kita hapus. Berarti jawabannya yang mana? Yang paling bawah. Yang bawah aja, yang atas nggak? Yang ini? Python. Ini ada tanda petiknya, tanda-tanda petiknya. Memang kalau petik satu petik itu buat tulisan panjang bisa, Kak? Bisa, Berarti bisa ini juga aja. bisa. Mm-mm. Bisa aja gimana? Jadi petik itu kayak mendefinisikan bahwa tulisan yang di dalam petik itu termasuk atau apapun yang di dalam petik itu adalah tulisan gitu Oh, bilangnya. tapi kenapa yang ini dipisah, yang ini nggak dipisah? Nah, itu nanti hubungannya sama tipe data. Kalau yang ini Oh, nanti dibaca sebagai tulisan yang namanya string ya, data ya. string, data tulisan. Kalau yang bawah itu dibaca sebagai komputer itu bacanya sebagai angka. Yang atas itu Oke. nggak bisa ditambah, yang bawah itu bisa ditambah. Gitu. Oke, lanjut.
Tulis lagi. Loh, kok merah? Oh iya. Merah. Merah itu betul kan ya? Betul, betul. Yang salah itu pink. Merah itu merah itu tetap betul kok. Kalau pink kemudian di blok berarti itu masih salah. Eh, oh keluar. Oke. Ini bukan saya kan? Oh bukan. Sip. Halo. Oh sinyal jelek ya? Halo? Halo, masuk masuk. Aduh, kok delay tapi ya? Oke, sebentar. Ih, iya di. Kalau kayak gini gimana? Nggak delay? Nah, ya udah gini aja. Kita tutup video aja. Oke. Ya udah, sambil saya screen. Hmm, Di sana hujan ya? enggak, Oh, oh. Biasanya kalau sudah Kak. hujan sudah masuk. Masih Oke. loading. Tapi oke. Kamu lanjutin aja. Hmm, sudah. Sudah kelihatan Kak? Sudah, aman-aman. Oke. Lanjutin. Titik-tik dua ya. Kalau titik dua, kalau titik dua pencet apa ya Kak? Titik dua itu shift sama titik koma. Bareng. Shift titik koma. Titik koma. Yang tadi. Yang tadi ada, nah, itu namanya titik Loh, koma. tadi kayaknya nggak bisa. Berarti ini kurang nenet. Nenet itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Kurang tekan. Oh iya. Kurang telah. Ya, gitu. Oke. Hmm, Semangat. kalau bintang Kak? Bintang itu shift 8. Shift sama 8. Oke, Sip. 17. It's okay. Beberapa kok. Tadi kan ada kendala juga. Itu tadi terhitung Iya. juga. Oke, di sini perbaiki masalah pada program. Artinya, di sini ketika kamu run atau kamu play, itu bakal error.
Nah, sekarang waktunya kamu perbaikin. Gimana caranya biar nggak error sesuai dengan apa yang dicontohkan tadi. Gitu. Print. Kalau Hmm, tulisan butuh, petik. yap. Oke. Yang bawah, Tadi kalau angka, angka boleh ikut, angka boleh nggak. Kalau nggak ikut, tambahkan koma. Kalau ikut, masukkan ke dalam petik. eh, hmm, sudah, Oke, sudah Kak. sudah. Ini gimana startnya ya? Oh, ditutup dulu soalnya. Sebentar, di sini. Eh, Diklik. Oke, sip. Nah, hmm. masih ada error nih. Oh Kamu iya, bandingkan 2 sama satu. sudah. Sudah. Hmm? Salahnya apa ya? Print, P-nya Huruf gede. besar, ya. Oke, sudah. Sip. Oke, kalau sudah klik ini. Kalau sudah yakin, nanti kamu klik ini ya. Ini adalah automatic check dari O- Algonova. Gitu. Next level. Sama yang ini. Untuk di dalamnya tidak perlu Perbaikin. diperbaiki. Parameter itu yang di dalam warna merah itu nggak perlu diperbaiki. Tapi dia error. Kenapa? Maksudnya Kak? Coba kamu play. Atau kamu run. Oh, Nah, mulai dari baris keberapa? hmm, 2 ya. Ini mulai dari sini errornya. iya, Nah, dia di dalamnya. Oh, jangan dihapus ya. terhapus. Ulang kah? Ya, reset. Jangan dihapus. Itu mempengaruhi. Kalau Python-nya sendiri nggak dipengaruhi, tapi pengaruhi Algonova-nya atau ceknya. Oh, Oke. Ini sudah terus? Udah ke reset? Kayak sudah? belum deh. Oh, tadi nggak ada kayak gini. Sudah? Oke. Yes. Nah, oke. Oh, Hmm, yep. No. Oke, dan Dan, sudah. sip. Oke, klik checklist. Lanjut. Next Hello World. level. Oh, print. Eh,
Hello. Hmm, Semangat, semangat. Di tanda petik, tanda semangat ya? Eh, Tanda tanda seru. seru. Shift satu. Yap. Oke, berarti kok hilang? Nih klik minimize. Tutup dulu soalnya. Yang pojok kanan. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Lanjut. Wah. Ini sudah nggak akan. Bukan nggak akan sih lebih tepatnya. Kamu sudah bisa sendiri. Ini jumlah gaji para pegawai juga apa? Di print juga kan berarti Kak? Yap. Eh, hmm, Kamu boleh panggil aku apa aja kok. Tenang aja. oke. Oke. Tapi jangan ke nenek sih. Kalau nenek nggak boleh, nggak, jangan jangan. Oke. Jumlah gaji para pegawai. Terus isinya apa, Kak? Nah, isinya kamu lihat di sini. Halo? Halo, suaraku Oh, masuk? sudah? Oke. Nah, di sini Program. itu ingin menghitung jumlah gaji yang dibayarkan ke pegawai departemen. Nah, seorang pegawai departemen menerima 53670 dolar. Secara keseluruhan terdapat 12 pegawai. Berarti keseluruhan gajinya berapa? 5, 53670. 6, 70. 70 Mm-mm. dibagi 12. Dibagi. Kenapa dibagi? Karena 5, 3, 6, 70 itu kan seorang pegawai departemen menjual menerima nih. Secara- Eh, dikali ya jadi ya. Yap, dikali. Tadi dikali itu, Bintang. Shift 8. oke. Oh, oh, Coba kamu run. Kalau kamu run hasilnya 53670 dikali 12 itu tetap, berarti masih terbaca tulisan. Nah, solusinya adalah, hmm, oh, tadi suaraku ini ya hilang ya? iya, Oke. berarti Nah, dikurung lagi bukan atau dikurung dikutuk. lagi, ditanda petik. Setelah pegawai dikasih tanda petik, yes. Gitu. Nanti tambahkan koma. Jangan lupa. Di mananya? Antara petik dan angka, koma, Oke, masih bad input. koma, Hmm. Oh, yes, salah. koma, Oke, yes, gitu. 6404. Oke, Itulah bedanya. jadi harus ditanda petik dan diberi koma. Mm-mm. Kalau mau memisahkan, Oke, oke. Terakhir, oh, oh, udah sampai bintang ya?
Oke, Iya. kalau gitu. Kita kembali dulu. Nanti bintangnya itu tugas kamu. Coba aja. Nanti kamu kalau misalnya bingung boleh chat aku kok. Ini jawab sekarang, berarti nanti aja. Nanti aja. Oke, Oke, kita berarti kembali dulu. Oke, ini ada tugas tambahan yang bisa kamu kerjakan di rumah. oke, Kemudian yang bintang itu. Kemudian yang sebelah kanannya itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu filenya. File ya PPT-nya tadi deh. Lebih banyak PPT-nya tadi. Tapi untuk video aku menyusul ya. Karena oke yang saya butuh waktu ini. Butuh waktu untuk oke. upload. Gitu. Materi-materi di situ semua. Berarti Hmm, biar kenapa? belajar ulang lewat sini aja berarti ya Kak. Untuk sementara Belajar boleh. kalau misalnya ada lupa berarti bisa lewat sini ya. Bisa. Oh iya. Gitu. Oke, Oke. Dari sini ada yang mau tanya dulu? nggak ada. Berarti ini satu deh Kak. Boleh. Apa itu? Ini untuk di berarti konfliknya semua ini berarti PR ya. Hmm, kalau bisa kerjakan. Jadi nanti next pertemuan Oke. kamu lebih paham gitu materinya. Iya, Kalau di Algonova sebenarnya kami tidak memperlakukan apa PR sama sekali sebenarnya PR. ya. Nggak ada PR. Tetapi lebih bagus lagi kalau misalnya kamu lebih paham gitu. Tapi jangan sampai Oke. membebani kamu gitu aja sih. Gitu. Soalnya nanti kamu lihat di lesson 4, lesson 5 sorry. Di lesson 5 di situ itu udah Bel- mulai mengerjakan project. Belum ada sih. Oh, lesson 4 aja ya? Lesson 5 itu berarti iya baru Oh, sampai lesson sorry. 4 Kak. Berarti di yang kedua. Masih terkunci. Iya, masih terkunci. Karena belum ke sampai sana. Pelan-pelan aja. Iya, Gitu. Nanti terlihat incomplete yang mana. Terus nanti untuk next time-nya akan dijelaskan oleh Kak Herman untuk community dan laboratory. Nanti kamu bakal banyak pakai itu. Tapi kamu searching-searching aja, is okay. Ini oke. ya, kamu boleh main. Ini kayak secara umum ini hasil project dari teman-teman kamu di Algor Nova. Tapi nyampur ya, kayak Scratch, Python, dan lain-lain. Semuanya nyampur. Gitu. Kamu boleh main. Game design itu juga Oke, termasuk. laboratori ini apa Kak? Laboratori itu berisi project-project kamu, tapi Ini untuk sekarang kosong. Nanti kamu bikin projectnya di oh iya. sana. Itu mungkin mulainya di listen 5 ya Kak? Mungkin lesson lama udah oke. Boleh kalau misalnya udah lancar, boleh aja kamu Oh bikin. iya. Terus nanti kalau misalnya mulainya yang serius ya udah ada kayak eh, tujuannya, itu biasanya di modul kedua lesson 5 gitu ada juga. Jadi nanti setiap modul itu ada projectnya gitu. Oke, Oke, ada yang mau tanyain lagi tentang platform? sudah tidak ada. Oke, kalau gitu. Saya tutup dulu share screen-nya. Listen arsip ini Listen apa? archive. Listen archive coba kamu buka dulu. Saya lupa itu apa. Soalnya tempat saya nggak ada. Eh ngelek Kayaknya tuh. loadingnya lama sih Kak. Nanti mungkin saya cek nanti aja. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh ke tutor kamu nantinya. Gitu. Oke. Oke, saya tutup dulu share screen-nya. Nah, jadi hari ini, oh, kayak gini delay nggak? Enggak, tapi lebih lancar kayak gini sih, Oh ya yang udah kayak kalau gini. gitu. Mm-mm. Ya udah. Jadi hari ini kita belajar apa aja nih?
tadi, Hmm, tata tulis yang benar sama tata tulis yang benar, cara bisa pakai fitur-fitur kayak kalkulator di Python ya. fitur-fitur kayak kalkulator di Python. Oke. Terus Python sendiri itu fungsinya buat apa aja? Bisa buat tadi kayak kalkulator, terus menampilkan kata per kata, Mm-mm. hmm, baru di situ sih Kak. Ya benar, sampai situ dulu. Oke, jadi secara menurut kamu sampai sekarang yang kita udah kenalan sedikit untuk Python, itu kira-kira bakal Hmm, ini nggak? Bakal sulit atau bakal mudah menurut kamu? Pede aja nggak apa-apa. Karena dengan pede berarti kamu bisa untuk ini. Gimana? belum belum bisa, masih belum terlalu dapat gambaran sih Kak. Iya, belum bisa ya? Hmm, Iya, mungkin di minggu kedua tiga baru bisa jawab gitu. oke, ya udah kali gitu. Nanti aku hold dulu untuk pertanyaan ini. Oke, Oke. Nah, sekian dari kelas kita hari ini. Cukup banyak ya yang oke, dipelajari tadi, Python, pengenalan sama Python, menulis program pertama, dan lain-lain. Gitu. Semoga ya, segera terbiasa, karena Python itu menurutku kita dibawain santai aja. Santai, karena nantinya kita bakal banyak hafalan. Bukan hafalan sih tepatnya, lebih banyak menggunakan fungsi-fungsi baru yang mungkin kamu sendiri itu kayak ini tadi kemarin apa ya kayak gitu. Itu hal yang normal di Python ya, gitu. Jadi jangan menyerah. Kita aja sih. Oke, aku cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat aku. Dan sekian, terima oke, kasih Rizky. Semoga kita berjumpa lagi next ya, time. Kita berjumpa lagi next time dan sampai jumpa lain Kak, hari. Mm-mm. Kak, kalau kalau mau nanyanya itu di WhatsApp yang Kakak atau yang di apa? Di Atau grup. bukan yang chat awal itu yang WhatsApp bisnis atau yang mana ya? Oke, yang Algo Nova ya? Iya, yang Algonova yang chat bisnis atau yang WA yang pribadi itu. Oke, kalau misalnya berkaitan sama pelajaran, itu boleh chat saya dulu, boleh chat saya dulu untuk sementara sampai nanti ada tutor yang sudah menemani kamu, gitu, yang di kelas Oh, resmi oke. kamu. Ini kan kelas tambahan ya, kelas Iya. pengganti. Nah, untuk administrasi terkait kayak cuti, kemudian reschedule, dan lain-lain, nanti kamu boleh chat di Algo Nova yang bisnis. Gitu Oh sih. iya. Terlalu banyak chat ya, jadi bingung. Iya. Itu ya itu normal. Gitu. Itu sih Mungkin untuk paling mau nanya anu sih. eh saya lupa yang mana yang buat tambah, yang mana buat baginya. tambah sama yang bagi. Ini ngomongin yang mana? Oh, yang itu ya pelajaran ya. Pai- Ya, yang kayak kalkulatornya itu. Oke. Eh, bukan tambah, pembagian sama tadi perkalian sama yang persen tadi itu buat apa ya Kak? Lupa. Oke, sebentar. Saya kirim ininya aja deh, linknya aja, biar kamu bisa ini. Oke. Biasanya kalau kelas saya ada filenya yang saya kumpulkan lewat ini, Drive, tapi untuk Kak Herman saya kurang tahu. Jadi kalau misalnya kamu mau PPT-nya, kamu minta aja nggak apa-apa. Kalau nanti Oke. Kak Herman lupa atau gimana. Sebentar. Kepencet. Oke, saya kirim lewat lewat ini ya, Zoom.
Oke. Kamu simpan dulu, kamu buka dulu, baru saya tutup kelasnya. Oh, Sudah? oke. Modul ya? Mm. m Oke. satu l satu Ada banyak tuh. Biasanya kalau yang di ini, di halaman ini, 44, sorry 45, Empat, yang 4445. 445. 44 sama 45. Oh, iya, iya. Oke, aman? Oke. Sudah dapat. Hmm. Aman. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lanjut boleh nanya aja. Nanya aja, oke. Oke. Oke, kalau gitu kucukupkan untuk kelas hari ini. Thank you untuk Rizky sudah hadir di kelas tambahan. Oh, Dan iya. semoga kita jumpa lagi ya di next pertemuannya. See you, Rizky. Ya. Sampai jumpa Makasih, lagi. Kak. Sama-sama.